Sebelum saya mulai workshop selanjutnya ini, saya ingin memberitahukan bahwa mungkin banyak yang masih berpikir bahwa tintaemas.co.id ini adalah portal berita. Perlu saya sampaikan bahwa tintaemas.co.id ini adalah media yang khusus untuk para penulis dengan berbagai jenis tulisannya, yang memang kami menekankan pada adab, etika, dan kelas. Tentunya semua ini butuh proses dan waktu. Jadi tidak apa-apa, kita bisa belajar dulu sama-sama. Tidak perlu takut untuk berpikir, oh tulisan saya jelek, saya belum mampu menulis, begini, begitu, begini, masih banyak salah. Itu nggak usah dipikirin. Karena tujuannya dari kami adalah justru bersama-sama belajar bersama-sama agar kita terus maju, meningkatkan kualitas, yang pada akhirnya kita semua juga targetnya saya adalah semua bisa menjadi guru menulis bagi semua, mengajak yang lain juga untuk menulis, memberikan inspirasi, menghasilkan karya-karya, mengajak banyak orang untuk menulis bagi Indonesia. Ya, karena kita kekurangan sekali buku-buku, kita kekurangan sekali materi untuk literasi, begitu juga untuk bahasa, apalagi untuk sastra. Jadi kirim saja tulisannya. Seperti yang saya bilang di grup, menulis itu tidak ada yang salah. Ya, menulis itu hanya butuh keberanian, konsistensi, kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati untuk terus belajar dan mengolah. Saya yang sudah menulis dari usia sangat belia, dari usia 9 tahun pun, saya masih terus belajar kok. Nggak bisa saya berhenti belajar untuk mengolah. Saya masih belajar banyak sekali dan saya merasa masih banyak yang kurang. Kalau untuk teori dan lain sebagainya, memang kalau ada teori memang ada ya. Puisi itu ada teorinya, prosa, jurnalistik, esai, opini, semua ada teorinya. Tetapi bukan berarti kemudian kita harus terpatok hanya kepada teori. Lebih baik kalau buat saya pribadi yang selama ini sudah mengajar dari tahun 2000, teori itu bisa kita pelajari seiring waktu. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita berani untuk mengutarakan atau menemukan jati dirinya kita sendiri dalam menulis. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam menulis itu dengan konsistensinya, dengan ciri khasnya, itu yang akan membuat kita menjadi bisa bertahan. Saya memberikan contoh tulisan saya sendiri, buku-buku saya sendiri tidak ada yang masuk dalam kategori apapun. Karena saya memiliki ciri khas saya sendiri di dalam menulis. Jadi apa ya? Jadi tidak masalah sebetulnya mau menulis dengan gayanya kita sendiri pun tidak masalah. Yang penting adalah konsistensinya dan benar itu adalah jati dirinya kita sendiri. Oke. Kemarin waktu di workshop pertama, saya bercerita soal bagaimana kita menemukan arti dan makna kata. Saya ulang dulu ya. Arti dan makna kata ini amatlah sangat penting. Kita bisa memulai dengan membuat kamus kita sendiri. Setiap penulis harus memiliki kamusnya sendiri. Saya dari dulu menguraikan satu kata per hari. Saya deskripsikan sebanyak 40 kata. Itu untuk yang junior. 40 deskripsi maksud saya. Kalau yang madya harus bisa sampai 100, kalau yang senior sampai 300. Jadi menemukan misalnya kata saya, uraikan kata saya itu apa. Sampai menemukan keajegannya sendiri. Sehingga tahu apa bedanya kata saya, bedanya kata aku, kapan pakai kata saya, kapan pakai aku, kapan pakai hamba, kapan pakai beta, kapan pakai abdi. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita tahu artinya secara tekstual saja, tetapi kita juga paham maknanya secara kontekstual, secara
yang tersurat dan yang tersirat. Di dalam setiap kata itu ada 4 makna. Makna yang tersirat, yang tersurat, kontekstual, dan tekstual. Bahkan penggunaan penggunaan koma, tanda seru, tanda tanya, itu pun sebaiknya kita paham betul apa maksudnya gitu ya. Kenapa kita harus pakai itu? Sehingga kita bisa menjelaskan kepada para pembaca kita sendiri bahwa itu maksudnya tanda tanya itu ini. Seperti misalnya kalau melihat buku saya judulnya Wahai Pemimpin Bangsa pakai tanda seru 3. Sebetulnya tanda seru 3 ini tidak pernah ada di dalam buku. Jadi di dalam buku itu tidak boleh ada tanda seru atau tanda tanya sebagai judul. Tetapi Gramedia mengizinkan saya untuk pakai tanda seru karena saya mampu menjelaskan bahwa tanda seru itu ada artinya. Dan itu bukan sekedar tanda seru, tetapi merupakan sebuah kata yang diubah menjadi tanda seru 3. Nah, ini perlu latihan dengan caranya adalah selalu mengolah kata. Setiap hari diolah kata. Apa saja diambil, dicari akronimnya, dicari sinonimnya, dicari lawan katanya, sampai kita benar-benar paham apa kata yang dimaksud. Misalnya, kita bicara soal awan. Apa yang dimaksud dengan awan? Menurut kita awan itu apa? Ya, ada yang misalnya bilang awan itu adalah gumpalan air. Ada yang bilang awan itu kapas di langit. Ya itu terserah kita deskripsikannya apa. Sehingga ketika kita membuat sebuah tulisan, terutama dalam bentuk puisi atau dalam bentuk prosa lah ya, fiksi, kita bisa mengubah kata-kata yang sama dengan arti yang sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda dengan maksud yang sama. Di dalam sebuah puisi, salah satu cara untuk penilaian puisi, terutama ya, adalah penggunaan kata. Jadi ketika katanya itu monoton atau sama, itu kalau di dalam penjurian nilainya jadi kurang. Lebih baik menggunakan kata yang berbeda untuk menjelaskan maksud yang sama. Itu nilainya jauh lebih tinggi. Jadi di dalam setiap bait, setiap puisi, itu yang dilihat pertama kali adalah berapa jumlah kata yang digunakan. Berapa yang sama. Jadi sebisa mungkin diolah kata-kata ini untuk mengerti arti dan maknanya sehingga kita bisa menguraikannya dengan berbagai jenis yang berbeda. Seperti contohnya kalau saya misalnya mengambil kata bodoh gitu ya, bodoh itu saya ubah menjadi kata keledai yang saya ambil dari Al-Quran, atau saya ambil kepala pentul korek api. Kepala pentul korek api adalah orang yang mudah marah, mudah dibakar dan menjadi sia-sia. Atau misalnya saya ambil lagi kata dengan orang yang tidak tahu malu, saya tulis dengan manusia tak berkemaluan. Dan itu akhirnya menjadi ciri khas yang terus-menerus saya pakai dan menjadi cap jempolnya saya sendiri di dalam tulisan. Jadi saya harap setiap penulis itu memiliki ciri khasnya dia sendiri, kata-katanya sendiri, yang kemudian itu menjadi cap jempol, menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga apapun, ketika kita menulis dalam bentuk apapun, menulis dimanapun, orang tahu itu adalah tulisannya kita, tanpa harus mencantumkan nama pun orang udah tahu, oh ini si ini, oh ini si ini, oh ini si ini. Nah itu yang menjadi kekuatan dari seorang penulis yang pada akhirnya membuat kita bisa bertahan sepanjang masa. Memang butuh waktu dan proses. Saya nggak minta buru-buru, tetapi
silahkan dilakukan, silahkan dilatih supaya bisa lebih baik di dalam menulis ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kemarin mungkin saya udah singgung juga soal bagaimana menulis naratif dan deskriptif. Menulis naratif dan deskriptif ini amat sangat diperlukan untuk menata pola dan struktur kita di dalam berpikir, di dalam menulis. Kalau mungkin di luar negeri itu sudah banyak penelitian atau bahkan untuk penerimaan dan juga tes di dalam karyawan itu adalah dengan dinilai tes menulis. Jadi karena dari menulis kita tahu bagaimana struktur orang berpikir, bagaimana pola orang berpikir dan cara berpikirnya. Nah, yang paling mudah adalah dengan membuat, coba kita berpikirnya dibagi dua kategorinya. Yang paling dasar saja adalah dengan menulis deskriptif dan menulis naratif. Menulis naratif itu kita bisa runut mulai dari awal sampai akhir berdasarkan waktu. Yang ini biasanya dipakai oleh teknik jurnalistik. Misalnya ketika kita melihat kecelakaan gitu ya, melihat kecelakaan, kita bisa menulis dari awal, mulai dari kenapa terjadi kecelakaan, lalu setelah kecelakaan, sampai akhirnya berdasarkan waktu. Ini adalah teknik menulis naratif. Jadi kita menguraikan sesuatu itu runut berdasarkan waktu, berdasarkan urutannya. Ini adalah teknik naratif. Jadi runut, betul-betul runut. Misalnya kita mau bercerita bagaimana kita membuat kopi. Kita mulai ceritakan dari ambil gelas, dari mengambil kopinya, gulanya. Kemudian kopinya dulu apa gulanya dulu yang ditaruh. Kemudian kita misalnya memanaskan air dulu sampai sekian derajat, baru dituangin, ada yang diaduk, ada yang tidak. Jadi runut prosesnya. Ini adalah teknik naratif. Ya. Jadi kita harus bisa berpikirnya mulai dari awal sampai akhir. Kalau misalnya di dalam karya ilmiah, kita bisa menuliskannya mulai dari masalah hingga solusi. Ini adalah teknik naratif.